Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang bertemu kembali dengan saya di channel Nanang Arifin. Anak-anakku, mungkin Anda pernah nggak mendengar kata-kata dislokasi? Apa itu dislokasi? Dislokasi itu adalah rusaknya sendi. Mengapa sendi yang menghubungkan tulang dengan tulang itu rusak? Karena adanya misalnya pergeseran tulang. Itu disebabkan mungkin kecelakaan, usia sudah tua, atau jaringan ligamen, jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang itu lemah atau rusak. Nah, di sini akibatnya apa kalau sampai terjadi dislokasi? Mengakibatkan yaitu misalnya mati rasa pada kulit sekitar sendi atau sendinya terasa sakit. Berarti di sini berhubungan dengan sendi. Sendi itu apa? Sendi itu yang menghubungkan tulang dengan tulang kita. Itu sendi. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu siswa dapat mengetahui tentang persendian pada manusia. Misalnya begini anak-anak. Antara lengan atas dan hasta pengumpil itu tulang kita dihubungkan dengan yang namanya sendi. Tulang tengkorak dengan tulang leher itu juga dihubungkan dengan sendi. Nah, di sini apa itu sendi? Sendi itu adalah hubungan antara tulang dengan tulang sehingga dapat digerakkan. Misalnya ada tulang tengkorak dan tulang atas, tulang leher ini ya. Itu dihubungkan dengan sendi. Sendi putar. Lalu juga di sini ya, antara ini tulang lengan atas dan hasta pengumpil dihubungkan dengan sendi. Sendi engsel. Lalu di sini antara paha atas dengan kering dan betis itu juga dihubungkan dengan sendi. Nah, di sini untuk kita buatkan peta konsep. Sendi itu terbagi menjadi 3. Pertama, sendi sinartrosis, sendi mati. Amfiartrosis, sendi kaku. Diartrosis, sendi gerak. Sendi gerak itu dibagi menjadi beberapa sendi. Ada sendi peluru, sendi pelana, sendi engsel, sendi putar, sendi geser, dan sendi luncur. Nah, sendi berdasarkan gerakannya ada 3. Sendi mati yang ada pada tulang tengkorak. Misalnya antara tulang sendi ini nggak bisa digerakkan. Sendi kaku, sendi ini sedikit dapat digerakkan. Sendi gerak, sendi yang dapat digerakkan dengan leluasa. Misalnya antara bahu kita, tulang selangka dengan tulang lengan atas, bisa digerakkan dengan leluasa. Nah, di sini ada 3 macam sendi. Pertama yang kita bahas adalah sinartrosis atau sendi mati. Sendi mati atau sinartrosis itu menghubungkan tulang dengan tulang yang memungkinkan tidak terjadinya gerakan. Tidak mungkin ada gerakan. Ada 2. Ada sinfibrosis, ada sikondrosis. Sinfibrosis itu dihubungkan dengan jaringan ikat serabut padat. Contohnya pada tengkorak. Ini misalnya ada tulang dahi. Tulang ubun-ubun itu dihubungkan dengan sendi. Tidak bisa digerakkan. Ini diikat oleh jaringan ikat serabut padat. Sinartrosis yang kedua adalah sikondrosis. Itu dihubungkan dengan persendian tulang rawan. Ya, dihubungkan dengan persendian tulang rawan. Contohnya apa? Antara tulang dada dan tulang rusuk. Ini tulang rusuk, ini tulang dada. Tulang dada, tulang rusuk dihubungkan oleh jaringan sendi. Sinkrondosis. Yang ini tidak bisa digerakkan. Selanjutnya 3 macam sendi yang kedua, amfiartrosis. Sendi kaku. Persendian ini memungkinkan sedikit gerakan.
Contoh antara tulang kering dan tulang betis. Tulang kering, tulang betis. Ini ada sendi yang menghubungkan, tapi sedikit bisa digerakkan. Selanjutnya adalah tiga macam sendi yang ketiga, diartrosis. Apa itu diartrosis? Persendian yang memungkinkan gerakan secara leluasa. Tulang dihubungkan dengan ligamen sehingga dapat digerakkan. Nah, bagian-bagian tulang ini ada namanya ruang sinonvial. Ini tulang satu, tulang yang kedua. Ini adalah ruang sinonvial. Ini berisi cairan yang berfungsi sebagai pelumas. Ada ligamen. Ini ligamen itu. Ligamen. Ini jaringan ikat yang menghubungkan kedua tulang, ligamen ini. Lalu ada kapsul sendi. Kapsul sendi. Kapsul sendi ini lapisan serubut yang menyelubungi rongga sendi. Nah, kalau ini ya, ini ligamen. Ini menghubungkan tulang dengan tulang. Ini kapsul sendi untuk menyelubungi rongga sendi. Selanjutnya ada tulang rawan hialin. Ini tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin itu lapisan serubut melindungi kedua ujung tulang. Ini tulang-tulang dilindungi agar tidak terjadi benturan keras antar tulang. Itu bagian-bagian dari sendi gerak. Nah, ada 6 sendi gerak. Yang pertama adalah sendi peluru. Itu memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Contohnya antara tulang lengan atas dan bahu. Ini tulang lengan atas dan bahu. Bahu dan selangkah double ikat. Ini memungkinkan gerakan ke segala arah. Atau tulang paha dengan tulang ini, gelang panggul. Sendi pelana memungkinkan gerakan kedua arah. Contoh antara tulang ibu jari dengan telapak tangan. Memungkinkan gerakan dua arah. Yang ketiga, sendi engsel. Memungkinkan gerakan ke satu arah. Contoh ini pada persendi siku atau pada lutut. Lutut itu pada kaki. Kalau siku pada tangan. Kalau kaki itu adalah tulang paha dan tulang kering dan tulang betis. Ini ada sendi engsel, memungkinkan gerakan satu arah seperti pintu. Yang keempat adalah sendi geser. Sendi geser itu memungkinkan terjadinya gerakan yang geser. Contoh antara ruas tulang belakang. Ini ada tulang belakang, ada ruas-ruas. Antara ruas dihubungkan oleh sendi geser yang hanya memungkinkan terjadinya gerakan geser. Sendi putar memungkinkan terjadinya gerakan memutar antara tulang tengkor dan tulang atlas. Gerakannya memutar. Sendi luncur itu memungkinkan gerakan benda meluncur ke depan atau ke belakang. Contoh antara tulang selangka dan tulang belikat. Ini adalah sendi-sendi yang ada pada manusia. Sendi kita, tulang kita itu bisa memungkinkan terjadinya persoalan-persoalan, gangguan-gangguan. Itu nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, di sini contohnya. Ini antara ruas jari tangan dan telapak tangan ada sendi pelana. Nah, yang memungkinkan gerakan satu, dua arah. Ini siku dan lutut. Siku, tangan. Antara tulang lengan atas dan tulang hasta dan pengumpil. Sendi engsel. Gerakannya satu arah. Sendi geser. Memungkinkan gerakan geser itu di ruas tulang belakang. Sendi putar antara tulang tengkor dan tulang atas, tulang leher. Tulang tengkorak, tulang atlas.
itu memungkinkan gerakan memutar. Nah, lalu ini ada sendi pelana antara gelang panggul dan paha. Sendi peluru itu memungkinkan gerakan ke segala arah. Nah, ini dapat terjadi gangguan-gangguan. Kayak apa gangguannya? Kita bahas pada pertemuan akan datang. Sebagai penutup, mari kita tutup dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu anna ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejone wong kang lali, sik bejo wong kang eling lan waspada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.